Selamat datang di podcast Suara Anak Satu, Suara Anak Suara Anak Bangsa, Bangsa, kelompok satu. Iya. Ya, saya Linda Permatasari Tonga akan membawakan acara podcast kita pada hari ini. Dan juga rekan saya, Lutfi Akbar, yang pada kesempatan kali ini kita nih kedatangan tamu spesial nih, yaitu para ahli dan juga para pakar dari seluruh penjuru Indonesia. Mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman pendengar kita. Yang pertama ada Mas Ivan. Halo. Ada Mas Bagus. Halo, selamat sore semua. Ada Mas Aulia. Bagus. Halo semua. Ada Mas Hai. Aprianur. Halo, selamat sore semua rekan-rekan. Dan juga Halo. Mas Abdur Reza. Halo. Oke, Halo. ini masih pada seger semua nih. Oke teman-teman, Iya. kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan keberlangsungan bangsa kita nih. Yaitu apa aja sih Iya. tantangan-tantangan yang ada dan yang akan dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Mungkin topik ini cukup luas ya untuk dibahas. Apalagi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari pengalaman pribadi, profesional, maupun perspektif yang lebih filosofis. Nah, karena itu nih kita udah undang beberapa narasumber yang keren dan juga mungkin masing-masing ini punya cerita dan juga insight unik untuk memperkaya obrolan kita hari ini. Benar nggak nih Kak Linda? Benar sekali. Jadi salah satu topik yang bisa kita bahas dari tantangan masa kini bangsa itu salah satunya mungkin radikalisme dan pengaruh budaya asing ya Bang Lutfi ya. Jadi untuk yang pertama mungkin kita bisa tanya sama Bang Ivan dulu nih. Menurut Bang Ivan apa sih yang dimaksud dengan radikalisme ataupun pengaruh budaya asing di Indonesia Bang? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Linda, Mas Lutfi. Jadi gini, tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini salah satunya yaitu paham radikalisme. Ini bisa dikarenakan banyak faktor, jadi faktor pengaruh budaya dari bangsa asing adalah salah satunya. Pengaruh dari budaya bangsa asing ini memang banyak efeknya di negara ini. Percepatan pengaruh budaya asing ini juga didukung dengan adanya digitalisasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses segala hal di luar sana. Pengaruh budaya asing ini ada hal baik, ada pula hal yang buruk. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk memfilter budaya asing yang masuk ke negeri ini. Ambil yang baiknya saja, yang buruk ditinggalkan saja. Nah, dari pengaruh budaya asing ini dapat memunculkan dampak negatif seperti paham radikalisme salah satunya. Nah, jadi radikalisme ini adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dan seringkali dilakukan dengan cara kekerasan, atau bisa juga kita artikan dengan sikap ekstrim dalam menyikapi perbedaan dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Nah, jadi penyebaran ideologi radikal ini cepat menyebar melalui media sosial, digitalisasi, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan membuat perpecahan pada bangsa ini. Begitu Kak Linda. Baik Bang, jadi sebagai generasi muda nih Bang, kira-kira apakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dampak buruk dari radikalisme maupun pengaruh budaya asing Bang? Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah paham radikalisme serta pengaruh dari budaya asing itu yang pertama penguatan peran keluarga Kak Linda. Jadi orang-orang terdekatlah yang mampu memberikan masukan serta dorongan untuk mencegah paham radikalisme yang masuk ke dalam diri kita. Kedua, pendidikan toleransi. Nah, jika kita saling sikap toleransi, maka itu akan mencegah adanya konflik. Terus yang ketiga, penegakan hukum yang kuat dan adil. Hal ini akan mencegah serta memberikan sanksi bagi pelaku radikalisme. Kemudian yang terakhir yaitu mencintai produk lokal serta memperkenalkan budaya lokal dan melestarikannya guna untuk mengurangi pengaruh dari budaya asing. Begitu Kak Linda. Baik Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Jadi yang pertama tadi radikalisme itu dan pengaruh budaya asing itu kita dapat mungkin karena sosial media juga ya Bang ya, yang semakin masif ya Bang ya. Semua informasi cepat, terlalu cepat untuk bisa masuk ke negara kita. Mungkin dan yang kedua hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif tadi ada peran keluarga ya Bang. Pengajaran toleransi, ada penguatan bisnis hukum, dan juga mencintai produk lokal. Oke Bang, terima kasih atas informasinya. Baiklah, akan kita lanjut ke topik selanjutnya. Silakan Bang Lutfi.
Oke Kalinda, tadi menarik ya. Baru topik yang pertama udah bahas radikal gitu sama pengaruh budaya asing. Kita jadi bisa ngeliat nih gimana sih nilai-nilai luar itu bisa masuk dan juga membentuk cara pandang kita. Bahkan ke sampai hal-hal yang gak sensitif tuh kayak ideologis dan juga identitas. Sekarang kita lanjut nih, kita dengerin perspektif dari narasumber kedua kita, yaitu aku mau ke Mas Bagus nih. Tadi kan Mas Ivan udah menjelaskan nih, yang pertama tantangan kita itu radikal dan juga pengaruh budaya asing. Menurut Mas Bagus sendiri, apa sih tantangan lain yang dihadapi bangsa kita? Baik, terima kasih Kak Lutfi dan Kak Linda untuk kesempatannya. Seperti yang sudah kita ikuti di media sosial maupun berita, yang sedang hangatnya juga nih, yaitu tentang berita intoleransi yang terjadi di Kota Padang, yaitu sampai 2 anak terluka dan puluhan anak ketakutan dan trauma. Intoleransi memang masih menjadi salah satu isu di negara kita, Indonesia, yang terkenal dengan keanekaragaman agama, suku, dan budaya. Sebenarnya intoleransi itu apa sih? Toleransi adalah sikap tidak bisa menerima perbedaan baik suku, agama, dan ras. Mari kita sedikit berbicara fakta intoleransi di Indonesia. Data dari Setara Institut, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan HAM, memiliki data bahwa telah terjadi kasus intoleransi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 546 kasus. Dan terjadi lonjakan yang sangat tinggi pada tahun 2024 sebanyak 662. Tentunya kita melihat ini sangat miris ya, sedih dan ironi, karena kebebasan beragama sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu sih, Kak. Wah, kita udah nyaksi sendiri juga ya, seperti yang udah dibilang Mas Bagus dan juga dikasih kisah tadi. Bagaimana intoleran ini kayak perbedaan suku, agama, ras, atau pandangan bisa memicu konflik gitu. Bahkan tadi yang di Padang sudah bisa menimbulkan 2 korban, dan juga itu anak kecil gitu ya. Yang pada akhirnya ini, semua ini merusak semangat persatuan dan juga kebinekaan kita. Oke, Mas Bagus tadi udah disampaikan juga datanya bahwa terjadi 500-an kasus dan di tahun berikutnya naik menjadi 600-an kasus. Menurut Mas Bagus, atas banyaknya kasus ini, apa sih dampak dari kasus ini kepada lingkungan masyarakat kita? Iya, tentunya intoleransi khususnya di Indonesia ini dapat berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan, termasuk perpecahan bangsa dan konflik sosial seperti hilangnya kepercayaan antar kelompok dan diskriminasi. Dan juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, trauma, gangguan tidur seperti korban yang terjadi di Padang itu sampai dibantu oleh pihak LBH Padang. Dan juga ada kaitannya juga dengan kehidupan kita sebagai ASN PU, yaitu bisa menghambat pembangunan. Loh, kok bisa? Karena pembangunan itu juga membutuhkan SDM yang banyak dan harus saling kerjasama. Apabila muncul rasa diskriminasi, tentunya hal tersebut dapat mengganggu dan menghambat pembangunan yang terjadi di Indonesia. Seperti itu sih, Kak. Cukup banyak juga ya dampak negatif dari intoleransi ini, Mas Agus. Mungkin upaya-upaya yang bisa kita lakuin ini seperti dari pihak pemerintah mungkin bisa menaikkan SDM-nya dengan cara memperbaiki sistem pendidikan kita. Mungkin gitu ya, Mas Bagus ya. Iya, betul sekali, Kak. Oke, Mas Bagus, cerita ini cukup menarik ya, dan juga membuka mata kita bahwa intoleransi ini bukan cuma sekedar isu di berita, tapi juga bisa terasa langsung nih di kehidupan sehari-hari. Kita juga sadar kalau intoleransi ini bukan cuma soal perbedaan, tapi juga soal kurangnya ruang untuk saling memahami dan juga menghargai satu sama lain. Ya, terima kasih nih kepada Mas Bagus untuk materinya yang sudah memberi insight kita semua, dan juga membuka pikiran nih sesuai dengan tagline podcast kita, yaitu Open the Mindset. Wah, Kak Linda, ini pembahasannya makin berat nih kayaknya. Kira-kira pakar kita selanjutnya nih bakal bahas apa nih, Kak Linda? Oh, yang selanjutnya lebih berat lagi nih Bang. Ini tuh yang paling suka dibicarain orang lain, ya kan? Apalagi kalau bukan korupsi. Nah, korupsi kan lagi banyak nih. Sebenarnya dari dulu udah banyak sih. Udah banyak kan berita-beritanya, mulai dari ada yang timah 271 triliun, ada yang
korupsi Pertalite ya kan. Dan itu biasanya heboh tuh langsung kalau udah berita gitu-gitu keluar. Nah, jadi selanjutnya kita berpaling ke Bang Aulia Ramadan. Halo Bang. Halo Kak, Ya Bang. Jadi Bang, menurut Abang nih, apa sih sebenarnya korupsi itu Bang? Maksudnya apa aja gitu? Apakah korupsi waktu atau korupsi apa atau semuanya yang pokoknya hanya menguntungkan diri sendiri itu adalah korupsi? Dan kira-kira hasil-hasil korupsi yang sudah disita oleh negara itu kira-kira kemana ya Bang? Boleh Bang, tolong dijawab Bang. kita belakangan ini kan sering kayak kita dengar berita korupsi ini, korupsi itu, dan nilainya juga nggak sedikit, triliunan, puluhan triliun, sampai bahkan dengan ratusan triliun. Itu kayak korupsi minyak mentah yang 193 triliun, korupsi timah sampai 300 triliun. Ini kan sebenarnya angka-angka yang besar kali ya, cuman karena mungkin masyarakat kita sudah terlalu sering mendengarnya, jadi seakan-akan ini biasa gitu. Tapi, korupsi itu apa sih sebenarnya? Jadi korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri, ini catatannya, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, dengan cara merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Tindakan ini bisa berupa penyalahgunaan jabatan, wewenang, hingga pemberian hadiah, suap, atau janji kepada pejabat negara agar mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dikeluarkannya. Korupsi ini bukan cuma mencuri uang negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan sendi-sendi hukum, dan menciptakan ketimpangan sosial serta ekonomi. Karena para koruptor ini tidak hanya mencuri uang, tapi dia menyebabkan dampak sosial lain, seperti pemanfaatan aset yang dihasilkan oleh uang itu. Contohnya misal kita membangun jalan dari uang itu, manfaat-manfaat dari jalan itu sebagai sarana transportasi dan manfaat-manfaat lainnya jadi tidak dapat dirasakan oleh rakyat. Lalu tadi Kak Linda bilang kemana sih aset-aset koruptor ini? Jadi di aturan kita itu tertulis bahwasannya seluruh aset yang dikorupsi atau nilai korupsi itu harus diganti oleh koruptornya. Bisa diganti dengan uang, aset, atau benda-benda lain yang nantinya akan dilelang untuk diuangkan. Lalu uang ini akan dikembalikan ke negara dan bisa digunakan kembali untuk belanja, bisa jadi belanja nasional atau mungkin ke daerah. Tetapi sebenarnya pengambilan aset ini agak sulit ya dilakukan karena biasanya koruptor ini membawa asetnya ke luar negeri atau ke tempat-tempat lain supaya asetnya ini terlihat bersih atau biasa orang sebutnya pencucian uang ya. Nah, itu Kak. Baik Bang, berarti banyak juga ya yang namanya yang bentuk-bentuk korupsi ini banyak juga ya ternyata. Jadi Bang, korupsi ini kan apa ya? Mungkin kalau kita yang belum berkecimpung di sistem itu mungkin nganggapnya kayak wah kenapa sih orang-orang harus terlalu berani untuk korupsi sebanyak itu ya? Tapi mungkin kalau kita dari dalam bisa beda lagi nih Bang ya kan. Jadi menurut Abang gimana nih tips-tips untuk kita para generasi muda untuk bisa menghindari dan tidak tertanam pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan tersebut Bang. Silakan Bang. Kita ini kan yang masih muda-muda, kita masih CPNS, kita belum ada jabatan, kita belum ada wewenang. Jadi kita bisa menghindari korupsi itu mulai dari diri kita sendiri. Kita datang tepat waktu, yang artinya kita tidak korupsi waktu pekerjaan kita, atau mungkin misal kita membeli sesuatu, kita bayar sesuai yang kita beli. Nah, begitu Kak. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil. Oh iya, benar juga sih Bang. Baiklah, topik korupsi kali ini lumayan membawa kita ke pinggir jurang ya. Terima kasih kepada Bang Aulia Ramadan atas informasinya. Oke, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Silahkan Bang Lutfi untuk topik selanjutnya. Iya nih Kak Linda, isu korupsi ini emang menjadi salah satu akar persoalan yang menghambat kemajuan bangsa. Makanya perlu nih upaya sebenarnya dari diri kita sendiri untuk menguatkan integritas dan juga rasa cinta kepada bangsa. Nah, ngomong-ngomong rasa cinta nih, tadi kan kita udah bahas
hal-hal yang menantang semua ya, tantangan terhadap bangsa. Mungkin semua dari tantangan ini jawabannya cuma satu nih, yaitu kita harus menimbulkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Nah, ini makanya kayaknya kita harus lanjut deh ke narasumber berikutnya. Aku mau nanya ke Mas Aprianur nih. Oke, Bang. Setelah poin-poin tadi, menurut Mas Aprianur nih, tantangan apa yang membahayakan kita dan bagaimana sih kita bisa menjawab semua tantangan-tantangan itu? Oke, terima kasih Bang Lutfi. Menarik nih bahasannya. Tadi kita udah bahas korupsi, sekarang kita bahas bela negara lagi. Oke, jadi untuk bela negara itu sendiri kan masyarakat itu berpandangan bahwa bela negara ini hanya dilakukan oleh militer. Padahal bela negara ini jauh lebih luas, apalagi khususnya bagi kita. Kita yang seorang CPNS ini, bentuk bela negaranya itu adalah pengabdian profesionalisme kepada negara ini. Ini itu adalah kesadaran untuk kita berbuat baik kepada bangsa gitu. Bukan hanya kekuatan fisik aja, tapi juga kita harus punya kemampuan kemampuan intelektual gitu dan etika yang kuat. Apalagi di era modern ini kita juga harus menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman-ancaman yang bentuknya non militer gitu. Mungkin itu sih sedikit dulu Mas Lutfi. Saya kembalikan dulu kepada Mas Lutfi nih. Tanggapannya gimana? Oke, tadi bela negara ya. Dan disinggung bahwa sebenarnya pada zaman sekarang ini bela negara bukan cuma soal fisik. Kita semua WNI ini wajib mempunyai rasa bela negara. Setidaknya itu dengan mungkin kita CPNS dengan pengabdian dan juga profesionalisme, atau untuk seluruh masyarakat nih dengan kesadaran dan juga tekad penuh untuk mencintai Indonesia. Mungkin selanjutnya aku ingin nanya nih, dampak kalau bela negara di Indonesia ini pada masyarakatnya ini kurang, apa sih dampaknya gitu, Mas Aprianur, terhadap Indonesia? Oke, mungkin untuk dampaknya sendiri belum terdapat dampak yang terlihat langsung secara signifikan gitu ya. Apalagi sekarang itu eranya era modern gitu. Apa-apa semuanya sekarang serba digital lah. Jadi tantangannya pun beragam gitu. Salah satunya mungkin banyak terdapat ancaman-ancaman seperti ancaman cyber, kemudian disinformasi, kemudian gimana cara kita melawan hoax gitu. Mungkin salah satu bela negara masyarakat atau kita sebagai CPNS itu salah satunya mungkin itu ya melawan hoax gitu. Melawan hoax kemudian propaganda yang bisa memecah belah persatuan kita lah. Habis itu ada ancaman ideologi juga. Nilai-nilai asingnya itu seperti individualisme, itu bisa mudah lah mengikis ideologis, apalagi masyarakat Indonesia ini mudah termakan informasi-informasi hoax, mudah digiring oleh opini lah, apalagi jika yang berbicara itu adalah seseorang yang mempunyai power. Gitu. Jadi khususnya kita bagi ASN ini kita juga harus memilah, kita harus bisa menyaring apakah itu informasi yang diberikan benar, kemudian apakah datanya sudah valid. Tugas kita sebagai ASN dan juga mungkin ASN ini kan salah satunya semuanya berpendidikan pasti. Jadi kita tahu lah apakah itu benar atau salah gitu. Ya itu mungkin salah satu cara kita untuk membela negara ini di era digital, Mas Lutfi. Mungkin tanggapan Mas Lutfi deh. Oke, Mas Aprianur. Tadi udah disebutin nih bahwa di era modern ini cukup banyak ancaman yang kita hadapi. Namun semuanya kembali lagi nih, jika kita punya tekad yang kuat dan juga tekad yang bulat, kalau kita mencintai tanah air ini,
semua ancaman itu sebenarnya bisa saja tidak terjadi. Kembali lagi ke sikap bela negara kita masing-masing. Oke, Mas Afrianur, terima kasih atas materinya. Ini pembahasannya cukup menarik ya. Dari Oke, pembahasan ini terima kita kasih juga Mas Lutfi nih. bisa menarik benang merah bahwa bela negara di era digital ini bukan lagi soal fisik, tapi soal kesadaran, integritas, dan juga kontribusi nyata untuk menjaga keutuhan bangsa, termasuk di ruang digital yang kita hadapi setiap hari ini. Oke, nah Sobat Podcast Suara Anak 1, diskusi kita belum selesai nih. Kita masih ada satu topik penting lagi yang akan dibawakan oleh salah satu pakar ahli kita juga nih. Bener nggak nih, Kalinda? Benar sekali. Ini topik yang paling berat ya, yang paling wow pokoknya. Jadi kita tadi membahas masalah atau isu-isu sosial. Nah, kita akan berpindah ke isu-isu ekonomi. Ya kan? Nah, kita akan bahas tentang tarif Trump nih. Bang Abdul Reza nih, gimana ya Bang? Menurut Abang, kenapa bisa ada nih tarif Trump ini? Dan gimana nih menurut Abang sendiri terkait kebijakan ini? Oke, Silakan Bang. terima kasih Mas Lutfi, Kak Linda udah dikasih waktu untuk berbicara. Sekarang bahas soal tarif Trump ya. Tarif Trump itu sebenarnya kan tujuannya tuh satu ya. Trump itu ingin melindungi industrinya Amerika dari serangan Cina. Cina kan udah benar-benar kuat lah ya di sektor ekonomi. Nah, tapi yang kena kan bukan Cina doang sekarang. Semua negara itu ya kena semua gitu. Jadi yang kayak ada dua orang gede perang, ya mau nggak mau satu dunia kena perangnya gitu. Nah, jadi gimana sih efeknya ini ke Indonesia? Yang penting kan itu. Mau di mana, di Cina sana gimana, Amerika di sana, yang paling penting kan tetap Indonesianya gimana. Nah, pemerintah tuh udah berusaha dengan menurut saya udah baik untuk menurunkan tarif Trump dari awalnya tinggi sekarang udah jadi lebih rendah. Cuman Amerika untuk masuk ke Indonesia itu tarifnya hilang sama sekali nggak ada gitu. Nah, efeknya tuh ya di Indonesia pastinya kita harus bisa lebih kuat lagi nih mencari opportunity di sini karena jadikanlah suatu masalah jadi opportunity, celah gitu. Gimana kita bisa evolusi dari negara yang dunia tuh ngelihat industrinya tuh stagnan ya jadi berubah gitu loh, jadi lebih kuat. Nah, yang paling gampangnya tuh mungkin dari diri kita sendiri ya, dari bekali diri kita untuk bisa bekerja dengan baik. Contohnya sebagai ASN ya dibantu nih. Misalkan ada yang mau investasi di sini di sana, kita bantu izinnya seperti apa, kita bantu birokrasinya kita permudah, pelayanan publiknya itu lebih baik agar kita bisa nih saingan sama Amerika yang tarifnya kan nol gitu. Cuman pasti ada terjadi perang harga kan sama produsen lokal UMKM. Nah, UMKM ini kita permudah agar cost-nya ini nggak ngalahin cost Amerika ngirim barang ke sini gitu. Paling itu sih tantangannya yang kita bakal hadapin dari semua ricuh dari Trump sama Cina. Mungkin itu sih Kak, kalau dari perang dagang gitu. Baik Bang, jadi kita juga UMKM-nya harus diperkuat lagi ya Bang, untuk bisa bersaing dengan produk-produknya Amerika ya Bang ya. Jadi menurut Abang dampaknya untuk ekonomi Indonesia mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depannya apa ya Bang terkait kebijakan ini Bang? Nah, tadi kan narasumber-narasumber ahli sebelum saya kan udah ngobrolin nih hal-hal yang berbahaya, tantangan untuk Indonesia. Nah, muaranya tuh sebenarnya kemana? Pastinya ke ekonomi kan. Gimana sih ekonomi kita bakal berkembang kalau masalah-masalah yang sebelumnya ini menjadi nggak terkendali. Pasti akan terjadi dampak ekonomi. Nah, ketika kita udah bisa kuat dalam hal bela negara, tidak terjadi rasisme, tidak membeda-bedakan lagi, terus kita lebih profesional, tidak ada korupsi, pasti kan negara-negara lain untuk investasi ke Indonesia itu lebih pede ya. Oh, negaranya stabil gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan dari Kementerian PU itu kan naikin target investasi itu kan ke angka 6 ya. Nah, yang bisa kita lihat sekarang untuk 5 atau 10 tahun ke depan,
Itu ya gimana kita caranya ningkatin supaya nilai I-core tadi jadi tinggi gitu. Contohnya ya membangun infrastruktur yang baik, kawasan industri yang strategis, dan diusahakan untuk mempermudah birokrasi agar investor-investor asing itu nggak takut gitu loh. Kita bantu, kita cariin lahannya gitu. Mungkin itu sih Mbak, kalau dari saya ya. Oke Bang, berarti integritas kita sebagai orang Indonesia mungkin dari awalnya dari situ dulu ya Bang, harus kita perbaiki ya. Benar. Selanjutnya mungkin bisa jadi berdampak ke ekonomi kita nanti. Wah, lumayan berat juga ya Bang Lutfi ya. Iya nih Kak Linda. Pembicaraan kita sore hari ini. Jadi gimana Bang? Menurut Abang apa nih inti dari podcast kita Suarana Satu kita yang keren ini Bang? Ini dari 5 topik ini cukup berat semua ya. Tapi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sudah jelas nih tantangan bangsa kita ini tuh banyak dan bukan cuma dari luar tapi dari dalam negeri juga ada. Dan juga ini nih cuma soal kesadaran diri kita sendiri. Tadi yang pertama ada radikalisme dan juga budaya asing, ada intoleransi, ada korupsi, ada ancaman ekonomi global, dan semua ini bisa dijawab dengan rasa bela negara dan juga menjaga etika dan juga kebenaran nih di ruang digital. Itu Kak Linda. Oke Bang, wah berarti banyak ya PR kita sebagai orang Indonesia ya Bang, untuk bisa menaikkan rasa nasionalisme, cinta Indonesia, bela negara juga ya Bang. Oke, jadi kita mulai aja dari diri kita sendiri dulu untuk meningkatkan integritas kita sebagai generasi muda agar nanti ke bawah generasi bawahnya lagi bakal lebih baik lagi. Sehingga kedepannya Indonesia bisa menjadi Indonesia emas 2045 ya kan, sesuai dengan targetnya. Oke. Betul nih Kak Linda. Yang bisa kita inikan ya hari ini podcast kita. Ada Jadi lagi mau disampaikan Bang Lutfi? Udah nggak kerasa ya Kak Linda ya, udah dari tadi ngobrol, kita udah sampai di penghujung nih teman-teman semuanya. Dan juga 5 topik dan 5 narasumber tadi mendapatkan kita segudang insight nih yang pastinya nambah wawasan kita semua tentang tantangan-tantangan bangsa di masa kini. Oke, sebelum kita pamit nih pemirsa, saya terpanya ingin izin pantun terlebih dahulu nih. Asik, masuk Bang. Oke, burung elang terbang ke awan. Cakep. Menyapa mentari dengan gagah berani. Cakep. Tantangan bangsa kita hadapi dengan kesatuan. Cakep. Demi Indonesia yang maju dan mandiri. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast Suarana Satu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa tetap kritis, tetap peduli dan juga tetap cinta negeri. Podcast Suarana Satu. Suara bangsa satu. Terima kasih.